kita pantas untuk bahagia dan tenang. Jadi meskipun masalahnya masih ada, tapi hati kita lebih tenang. Mas, aku mau nanya, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lepas dari kesedihan, nggak larut dalam kesedihan tuh lama-lama? Makasih atas pertanyaannya. Jadi di buku Berdamai dengan Badai ini memang ada salah satu bab yang membahas tentang kesedihan gitu. Jadi kenapa kita bersedih dan apakah sebenarnya yang membuat kita bersedih itu layak untuk kita tangisi atau layak kita sedihkan kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah ya. Wajar lah kita sedih dalam hidup itu. Yang saya tulis di buku itu bersama Miftah di Berdamai dengan Badai. Yang pertama adalah kita harus sadar dulu bahwa ketika badai datang, ketika ujian datang, maka tugas kita itu bukan menenangkan badai. Karena nggak ada yang bisa menenangkan badai. Yang kita bisa tenangkan adalah kita sebagai nahkoda dari orang-orang yang mengarungi badai itu. Jadi pertama, ketika kita sedih, terima itu, kita sadar bahwa oke, ini perasaan yang wajar. Kemudian kita diagnosis apa yang membuat kita sedih. Ini hal-hal yang sebenarnya layak untuk kita tangisi, layak kita ratapi ya, atau enggak gitu ya. Tapi yang paling penting dari kesedihan itu adalah bukan terbuai dalam perasaannya, tapi bagaimana kemudian kita bangkit dari itu. Nah, salah satu penawar dari kesedihan itu adalah kita melakukan agenda-agenda kebaikan, ngasih manfaat ke orang lain. Itu meskipun masalahnya belum selesai, tapi kesedihannya bisa hilang. Kenapa? Karena ketika kita lihat senyuman dari orang lain, ketika kita ngerasa bahwa diri kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang meringankan beban orang lain, itu luar biasa. Di waktu itu guru saya pernah mengatakan begini, sungguh mulia orang-orang yang meskipun di belakangnya ada beban yang berat, meskipun di belakangnya ada kesedihan yang berlebihan, tapi dalam kesehariannya ia meringankan beban orang lain. Meskipun dia memikul beban yang berat, ia bertugas meringankan beban orang lain. Meskipun ia punya kesedihan di belakangnya, ia menjawab kesedihan orang lain. Itu orang-orang yang luar biasa. Nah, dan efeknya hal yang kayak gitu ternyata bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Hati kita terjawab kesedihan dengan memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, kemudian kita mulai lagi masuk ke tahap refleksi. Di salah satu tulisan di buku Berdamai dengan Badai itu kita diingatkan bahwa perihal ujian ya, Allah tuh berikan yang takkan melebihi kapasitas hamba. Benar? Kata Allah tuh kan, kamu akan diuji, gak akan melebihi kemampuanmu. Tapi ketika ngomongin nikmat, Allah malah bilang akan kasih sesuatu yang gak bisa kita hitung. Perihal ujian Allah berikan yang tak akan melebihi kapasitas hambanya, sedangkan perihal nikmat Allah berikan hingga tak bisa menghitung. Lantas mengapa kita masih bersedih? Nah, semoga kesatuan dari faktor-faktor itu bisa menjawab diri kita, menjawab kesedihan-kesedihan kita. Jadi meskipun masalahnya masih ada, tapi hati kita lebih tenang. Karena apa? Kalau kata orang itu berpikiran positif itu sudah setengah menyelesaikan masalah, sama. Membuat kondisi hati kita tenang itu udah setengah dari kita mengatasi kesedihan. Tinggal tahap selanjutnya adalah bagaimana kita dengan pikiran yang tenang dan hati yang tenang menjawab permasalahan itu. Gimana caranya? Tulis dan kemudian pilih. Tulis kemudian pilih. Ini kata psikiater ketika saya datang gitu ya, ke salah seorang psikiater, dia bilang jangan mikirin hal-hal yang gak layak untuk dipikirin. Jadi kamu tulis apa yang membuat sedih, apa masalahnya, kemudian pilih yang mana yang mau dilaksanakan atau dijawab duluan. Bikin sedih apa? Skripsi, diputusin pacar, apalagi dihujat orang, tulis. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang ya udah biarin aja. Kadang-kadang ada banyak hal yang sebenarnya harus kita pikirin dan biarkan itu terjadi sehingga kita bisa fokus kepada apa yang kita bisa lakukan dan kemudian membuat perbedaan dalam Saya mau tanya Mas, terkait dengan buku itu gimana sih cara memaafkan seseorang, dan yang paling parahnya tuh orang itu nggak merasa bersalah dalam melakukan kesalahan itu, nggak cuma sekali dua kali tapi berkali-kali. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Memang di buku Berdamai dengan Badai ini kita membahas salah satu bab, yaitu tentang memaafkan. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa
kalau kita belum bisa memaafkan, itu bukan berarti kita jahat. Karena memaafkan itu adalah sebuah proses, apalagi ketika yang melakukan kesalahan atau membuat luka kita itu adalah orang terdekat kita. Jadi ini adalah satu proses berdamai dengan luka itu juga gitu. Makanya kita menggunakan berdamai dengan badai gitu. Karena setiap luka itu sebenarnya ketika ada satu peristiwa yang melibatkan emosi kita itu nanti akan menjadi long term memory. Jadi rumusnya itu adalah information plus emotion sama dengan long term memory. Itulah kenapa kita tidak melupakan luka, tapi juga berdamai, dan salah satu berdamai dengan maafkan. Itu yang pertama, bahwa ketika kita belum bisa maafkan bukan berarti diri kita jahat. Yang kedua adalah memaafkan ini sebuah proses gitu. Jadi proses yang perlu kita jalani hari ke hari, dan yang perlu kita pahami bahwa ketika kita masih belum bisa maafkan, justru yang sakit adalah kita. Padahal yang membuat kesalahan adalah orang lain, kita yang sakit. Nah, lebih baik daripada energi kita disimpan untuk menyimpan rasa sakit itu, kita lepaskan. Jadi memaafkan itu juga melepaskan rasa sakit itu. Dan yang ketiga, yang paling terakhir adalah ya kita berusaha pelan-pelan memaafkan. Kenapa? Karena kita pantas untuk bahagia dan tenang. Jadi orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu dia tidak pantas untuk dimaafkan karena kesalahannya besar banget. Tapi daripada kita menyimpan luka itu, lebih baik kita lepaskan dan biar kita tenang. Jadi memaafkan adalah sebuah proses, dan yang keempat adalah menyadari sakitnya itu. Jadi disadari dulu bahwa saya merasa belum bisa memaafkan orang ini, itu it's okay, tapi pelan-pelan saya bisa memaafkan ini, memaafkan orang itu. Dan poin pentingnya, paling penting adalah memaafkan adalah proses belajar perlahan-lahan, karena kita bisa melepaskan luka itu.